Informasi lebih lanjut dan dalam mengenai Peggy Setiawan akan disampaikan oleh rekan saya Zilvia Iskandar. Zilvia, silakan. Baik, terima kasih Egan. Pemirsa, 49 hari Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Dan Senin 8 Juli kemarin gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat sehingga Peggy dapat kembali menghirup udara bebas. Kami rangkum perjalanan kasus penangkapan Peggy Setiawan terduga DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kita lihat pemirsa bagaimana awal mulanya Peggy Setiawan ini ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 lalu dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Penyidik Polda Jawa Barat menyebut Peggy adalah satu-satunya DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berbeda dengan putusan sidang 2016 silam yang menyebutkan bahwa ada 3 DPO. Polda Jawa Barat yakin Peggy Setiawan adalah DPO yang dimaksud dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki berdasarkan identifikasi pelaku dan juga STNK sepeda motor yang digunakan pelaku pembunuh Vina di Cirebon. Berikutnya kita akan lihat bagaimana momen kemunculan pertama Peggy Setiawan di publik adalah pada saat Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers dengan menghadirkan Peggy. Dan saat dihadirkan dalam konferensi 26 Mei lalu tanpa diduga-duga, Peggy nekat membantah pernyataan yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat dalam konvers. Peggy berteriak mengatakan dirinya adalah korban fitnah. Ia tidak membunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, polisi mengklaim punya 3 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pihak Peggy Setiawan tidak tinggal diam saja. Melalui kuasa hukumnya, Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat karena menganggap proses penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah. Hasilnya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli kemarin karena menilai bahwa terjadi kesalahan prosedur oleh Polda Jawa Barat dalam proses penetapan Peggy sebagai tersangka. Akhirnya kita sudah lihat Peggy pun bebas dari status tersangka dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Lalu apa saja fakta yang disampaikan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal dalam proses gugatan pra-peradilan kemarin? Beberapa fakta dalam putusan hakim adalah sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka, polisi tidak pernah memeriksa Peggy baik sebagai saksi maupun calon tersangka. Hakim juga menilai penyidik tidak pernah memeriksa Peggy dalam 8 tahun terakhir. Jadi kasusnya sudah berawal dari 2016 sampai 2024 itu tidak pernah diperiksa sekalipun. Penetapan DPO Peggy juga dinilai tidak sah dan hakim menilai Polda Jawa Barat tidak menjelaskan bukti yang rinci soal 2 atau 3 alat bukti untuk menjerat Peggy. Atas putusan pra-peradilan tersebut kita lihat bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah menyatakan menghormati putusan pengadilan dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak? Kalau ya tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Baik, pemirsa, pertanyaannya sekarang apakah Peggy benar-benar sudah bisa bernafas lega setelah bebas dari Polda Jawa Barat atau belum bisa betul-betul tenang karena ada kemungkinan penyidik Polda Jawa Barat bisa menemukan bukti baru atau novum untuk kembali menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kita tunggu kelanjutan kasusnya. Sekarang saya kembalikan ke rekan Kevin Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.